Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bikin video rekomendasi 8 Beyblade X terbaik di tahun 2026. Secara gue ngeliat Beyblade X ini lagi rame banget. Banyak orang yang pengen tap in, pengen ngerasain keseruan game yang satu ini. Dan kebetulan gue beruntung banget guys. Awal tahun 2026 kemarin pasca cedera gue nggak main basket, gue tuh harus menyalurkan jiwa kompetisi gue di cabang pertandingan yang lain. Dan kebetulan Beyblade X ini jadi salah satu game yang gue geluti sampai sekarang. Emang berasa serunya bukan main. Dari nyari partnya, dari mekanisme gameplaynya, terus dari ngeracik-ngeracik decknya, semuanya menurut gue seru-seru banget. Dan untungnya gue juga masuk pas belum ada kejadian scalper-scalper atau orang yang nimbun Beyblade X kayak sekarang-sekarang ini guys. Jadi semoga di video kali ini, seiring Beyblade X juga lagi naik banget, kalian tuh bisa ngedapetin jawaban untuk menemukan Beyblade terbaik versi kalian masing-masing. Disclaimer dulu, 8 Beyblade yang ada di sini juga menurut gue based on my personal experience. Jadi selama beberapa bulan ini gue main Beyblade, plus juga ditambah di setiap battle yang bakal kalian lihat nanti, Beyblade ini akan ditandingkan dengan Silver Wolf, dengan Ratchet 960 dan Beat Free Ball. Ini merupakan salah satu Beyblade yang menurut gue staminanya itu gokil banget, tapi kebetulan nggak masuk dalam top list 8 item kali ini guys. So without further ado, let's check it out. Stay tune guys. Di urutan nomor 8 ada Meteor Dragoon dengan combo 770 level. Beyblade yang satu ini tuh emang spesial sih guys, karena kebanyakan Beyblade putarannya itu ke arah kanan. Beyblade yang satu ini putarannya ke arah kiri. Bentuk blade-nya bisa dibilang asimetris dan juga ada beberapa rubber di bagian sisi samping blade-nya. Yang ini tuh bisa meredam benturan lawan sekaligus mencuri energi putaran lawan juga. Nih guys, nih dia udah kayak mau kalah kan, tapi masih bertahan nih. Lihat nih. Nih. Tuh. Padahal udah mau kalah. Tuh, yang cukup menarik juga ya untuk Meteor Dragoon ini tuh kudu sering-sering dipakai. Jadi kayak ada proses break-in yang sering gue omongin di sepatu gitu loh guys. Ini kalau misalnya blade-nya sering dipakai, udah kayak bocel-bocel kayak gini ya, ini tuh makin mengekspos sisi rubbernya, yang ini bakal bikin kemampuan dari Meteor Dragoon makin optimal lagi. Di urutan nomor 7 ada Pegasus Blast, dan ini tuh jadi salah satu Beyblade X tipe CX yang menurut gue tuh sangat-sangat versatile. Yang cukup unik di Pegasus Blast kali ini tuh bagian partnya bisa dicopot jadi bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan Beyblade yang ada di sini juga. Jadi ini terdiri dari part chipnya seperti ini, terus ada blade-nya, ada asisnya kayak gini, terus pastinya ada ratchet sama ada beat-nya juga nih guys, kecil kayak gini guys. Dan yang cukup menarik di blade ini, kalian tuh bisa dapetin cukup banyak versatility. Entah pengen jadiin blade ini jadi tipe menyerang atau tipe yang full bertahan, yang kayak blade-nya tanker banget gitu, susah banget digoyangin, itu bisa dengan combo-combo yang ada. Tapi kalau favorit gue bakal pilih ini dikombinasikan dengan asis heavy 360 dan gue kombinasikan sama beat kick yang satu ini guys. Dengan build seperti ini, gue tuh bisa ngedapetin Beyblade yang bobotnya lumayan berat, jadi ketika ngelakuin serangan itu bisa lebih mentalin lawan gitu loh guys. Dan dikombinasikan sama beat kick, gue ngerasa juga secara staminanya masih bisa bertahan sampai akhir pertandingan. Di urutan nomor 6 ini ada Beyblade pertama gue guys, Phoenix Wings. Dan gue ngerasa beruntung banget jadiin Phoenix Wings sebagai Beyblade pertama gue, karena ternyata Beyblade ini emang jagoan cuy Beyblade-nya. Apa ya, dia tuh tipe menyerang yang menurut gue emang bener-bener bisa diandelin gitu. Kombinasi favorit gue dipaduin sama Ratchet 360 dan juga Beat Rush, dan ini tuh menurut gue sangat-sangat perform buat dipakai untuk gathering ataupun kalau kalian pengen main di kompetisi juga. Dan Phoenix Wings ini menurut gue jadi salah satu attacker andalan juga kalau kalian butuh poin untuk masukin Beyblade lawan ke pocket atau untuk extreme finish, untuk ngeburst pun juga bisa. Dan bisa dibilang sampai sekarang sih Phoenix Wings jadi salah satu Beyblade yang harganya menurut gue masih reasonable, ngedapetinnya masih nggak sesusah itu juga. Dan secara performance sih asli banyak yang menurut gue ngejadiin Phoenix Wings ini jadi salah satu Beyblade andalan mereka juga guys. Lanjut lagi ke urutan nomor 5 ada Cobalt Dragoon dengan combo 560 Elevate. Ini by the way juga salah satu Beyblade pertama gue
Dan ternyata ini jadi salah satu Beyblade anti meta yang punya kemampuan spin stealing yang gokilnya bukan main. Lagi-lagi ini adalah Beyblade putaran kiri yang berbeda dari kebanyakan mayoritas Beyblade X yang ada saat ini. Dan kalau dibandingin sama Meteor Dragoon yang tadi, yang di awal tadi gue sebutin, Meteor Dragoon itu punya kemampuan attack yang lebih tinggi, tapi Beyblade-nya juga berasa imbalance guys. Jadi kadang tuh kayak mentul-mentul gitu di lapangan, loncat-loncat gitu. Sedangkan untuk ya Meteor Dragoon ini berasa kayak lebih kalem, mainnya halus aja gitu. Dan yang paling penting kalau dihadapkan, terutama kalau ngelawan tipe-tipe stamina gitu guys, ini dia bisa ngelakuin spin steal dan menang di akhir pertandingan. Ini jadi salah satu Beyblade yang gue rasa mantep banget, dan sampai sekarang masih nggak terlalu susah untuk ngedapetin Beyblade yang satu ini. Tapi kita kalah juga sih dong, ketemu nih sing anteng-anteng kayak gini. Selanjutnya di nomor 4 ini ada Beyblade yang harganya lumayan nih guys, Hover Wavering. Kalau kalian lihat di marketplace itu harganya ya sekitar 800 sampai 900 ribuan tergantung warna sih. Kalau yang warna ini mungkin harganya segituan, kalau yang warna ungu ini mahal banget, lebih mahal lagi sih guys. Jadi Beyblade sendiri tuh ada tier warnanya yang bikin harganya juga lebih tinggi. Dan yang spesial dari Hover Wavering ini yang biasanya gue kombinasikan dengan Ratchet 360 dan Build Jolt, kalian tuh bisa lihat bentuk blade-nya itu unik banget, kayak Pringles gitu, asimetris gitu loh guys bentuk blade-nya. Dan dengan bentuk blade yang seunik ini tuh dia punya kemampuan untuk mentalin lawan dengan lebih gampang gitu ya. Jadi kayak setiap benturan tuh kayak bisa mentalnya jauh-jauh gitu, dan itu bisa berpotensi untuk bikin lawan KO ya, jadi nggak seimbang. Terus habis itu bisa bikin lawan juga kena ekstrim, kena over finish juga. Terlepas yang perlu jadi pertimbangan dengan kemampuan mentalin yang jauh, Blade Hover Wavering ini juga pastinya mentalnya jauh juga guys. Jadi kalau placementnya nggak pas, ya kayak bisa jadi bumerang gitu nggak sih guys. Selanjutnya di urutan nomor 3 ada Aero Pegasus, dan ini adalah Beyblade setahu gue salah satu yang termahal saat ini, terutama yang warna biru ya guys. Ada dua versi Aero Pegasus, yang satu warna biru, yang satu warna merah. Itu harganya lebih terjangkau, dan yang bikin Beyblade yang satu ini tuh mahal banget pastinya adalah dari sisi availability-nya. Yang pertama, Beyblade ini tuh nggak dijual bebas, cara ngedapetinnya tuh gacha pakai aplikasi dari Beyblade X. Gokil nggak tuh ekosistem Beyblade X, ada sistem gacha yang bisa didapetin cuma dari aplikasi. Cara dapat poinnya lu harus main, atau either lu harus beli box-box kayak gini yang terus di scan gitu lah. Gue nggak terlalu ngerti lah, pokoknya gitu deh guys. Untuk ngedapetin Beyblade yang satu ini tuh susah banget, makanya harganya juga bisa dibilang lumayan. Kalau nggak salah untuk yang Aero Pegasus warna biru itu sampai kondisi barunya ya sampai 3 jutaan, 3,5 4 juta. Untuk yang warna merah sekarang di sekitar harga 1,5 jutaan. Dan yang bikin Beyblade ini punya harga yang mahal selain dari sisi availability-nya, pasti secara performance-nya. Beyblade ini tuh jadi tipikal Beyblade menyerang yang bobotnya itu juga bagus, mantep banget, sekaligus punya daya bertahan yang menurut gue cukup oke. Dengan bobot yang oke tadi, dia tuh bisa punya endgame stamina yang terbilang cukup baik juga. Dan kombinasi favorit gue untuk Aero Pegasus ini dikombinasikan dengan Ratchet 360 dan Beat Rush. Kalau ngobrol sama beberapa susu Beyblade juga nih ya guys, mereka tuh banyak yang bilang Aero Pegasus ini jadi versi yang lebih mantepnya dari Phoenix Wings. Secara kalau kalian lihat dari sisi blade-nya, ini tuh kayak lebih rata gitu. Jadi dari sisi distribusi beratnya tuh kayak lebih rata sih ya, lebih aerodinamis kali. Gue kayak gitu-gitu tuh ada teknikalnya gitu loh guys, kayak sedetail itu ternyata gitu main Beyblade asli nih. Tuh di urutan nomor 2 ada Shark Scale, dan ini adalah Beyblade yang serangannya itu paling mematikan saat ini guys. Win rate-nya juga jadi salah satu yang terbaik, dan combo favorit gue dipadukan sama Ratchet 170 dan juga Beat Low Rush.
Sebenarnya kalau ngomongin shark scale, ini tuh juga Beyblade yang punya kemampuan agak mirip-mirip sama Hover Waverin yang tadi udah kita bahas. Tapi secara availability, shark scale ini juga bisa dibilang lebih banyak dan juga lebih gampang didapetin di Beyblade X saat ini. Ditambah yang unik dari shark scale ini kalau dibandingkan sama Hover Waverin tadi, di bagian sisi-sisi sampingnya di sini tuh ada tipnya itu loh guys. Yang menurut gue ini juga bikin serangannya tuh bisa ngantemnya tuh gitu loh. Ini kalau apa ya, kadang kalau main Beyblade terus tiba-tiba ketemu lawannya shark scale tuh kayak emang harus bener-bener hati-hati deh guys, harus bener-bener mainnya tuh bener-bener bertahan, dan karena ini ledakannya tuh dadedor lah, emang kayak one bite big weight ya, dadedor gitu. Di urutan nomor 1 ini adalah Beyblade jagoan gua guys, Wizard Rod dengan combo 160 Hexa. Ini tuh bisa dibilang apa ya? Kalau butuh poin udahlah gue pakai Beyblade yang satu ini deh kalau butuh poin gitu. Dia tuh Beyblade tipe bertahan, staminanya oke juga dengan kombinasi beat seperti ini. Dia tuh by the way punya bentuk blade yang bulat kayak gini. Jadi secara distribusi beratnya tuh lebih merata. Jadi bikin blade yang satu ini tuh punya stamina yang bagus gara-gara beratnya balance. Apalagi dikombinasiin sama Ratchet 150 ini. Misalnya kalau kalian sampai masuk pocket, itu masih bisa ada chance untuk keluar dari pocket. Itu gimana nggak bikin seru gitu Beyblade X guys. Nih kombinasi Beyblade kayak gini emang ya kadang-kadang banyak banget yang bilang kalau Wizard Rod dan Shark Scale tadi sebenarnya adalah dua Beyblade yang sangat-sangat OP. Makanya sekarang ini kedua Beyblade kayak Wizard Rod sama Shark Scale banyak banget di ban di kompetisi juga. Selain karena adanya faktor scalper, kedua Beyblade ini kalau misalnya nggak di nerf atau nggak di ban, kayaknya mayoritas orang tuh bakal pakai dua Beyblade ini buat tempur, satu lagi yang bebas gitu loh guys. Satu lagi baru mereka milih random dari Beyblade yang ada ini. Dan itu alasan kenapa ya Shark Scale sebagai attacker terbaik tadi, Wizard Rod menurut gue jadi salah satu Beyblade dengan pertahanan terbaik sih saat ini menurut gue. Jadi sekian guys rekomendasi 8 Beyblade X terbaik versi gue kali ini. Kalau disuruh nyebutin dikit beberapa honorable mention, gue bisa masukin ini Orochi Cluster, salah satu Beyblade termahal juga. Ini harganya gila-gilaan guys, dan nggak rilis secara umum, ditambah ini juga punya daya serang yang sangat-sangat mematikan Beyblade yang satu ini. Dan kalau ditanya Spirit Bay atau Beyblade favorit gue sekarang, sebenarnya gue seneng banget sama ini Valkyrie yang dikombinasikan sama Asis Heavy 960 dan beatnya Jolt. Itu jadi salah satu Beyblade favorit gue saat ini. Dan ya mudah-mudahan Beyblade X makin berkembang, itemnya makin banyak lagi, dan rilisan-rilisannya makin gokil juga ke depannya, dan makin banyak orang yang bisa menikmati keseruan main Beyblade X, karena emang menurut gue secara mekanismenya seru banget, bikin ketagihan main Beyblade asli. By the way, gue juga pengen rekomendasiin ke kalian buat kalian mencari Beyblade tipe terbaru ataupun part dari Beyblade X. Kalian bisa cek aja langsung Papu Papu Store. Itu lokasinya di Semarang, tapi juga melayani pengiriman ke berbagai macam kota di Indonesia. Dan ini tuh jadi salah satu store yang sering banget gue datengin atau gue orderin untuk ngedapetin part dari Beyblade X yang terbaik guys. Buat kalian penasaran, kalian bisa cek aja langsung, gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke Papu Papu Store. Jadi sekian untuk video kali ini, thank you so much buat kalian udah nonton. Gue juga penasaran gimana pendapat kalian kalau sekali kita bikin video-video kayak gini di luar review sneakers biasanya. And see you next video guys, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan Beyblade yang cocok. Alright, peace. Ini awalnya kita cuma pengen beli 3 loh, jadi segini. Mantap.